Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepadanya atas segala nikmat, atas segala karunia yang tiada henti terus Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan dan berikan kepada kita. Nikmat Islam adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula nikmat iman, menjadi hamba yang beriman kepadanya adalah merupakan nikmat yang begitu sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Demikian pula nikmat-nikmat yang lain, umur, usia, waktu, kesempatan, keluarga, semua itu adalah pemberian dari Allah yang patut untuk kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pada hari yang mulia ini kita dianjurkan untuk kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga-keluarga tercinta beliau, salam dan salawat kepada mereka, terutama kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para pengikut-pengikut setia beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi setiap langkah perjuangan, langkah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak lupa kepada semua kita, orang-orang beriman, kaum muslimin yang telah menyatakan kesetiaan kita untuk kita mengikuti setiap petunjuk yang datang dari beliau sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu karakter atau ciri daripada manusia-manusia mulia, terutama para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, karakter yang sangat melekat dalam kehidupan mereka adalah al-i'tirafu bil khata', yaitu pengakuan mereka kepada yang namanya kekeliruan, kesalahan yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya para nabi itu, para rasul itu juga manusia biasa seperti kita. Yang membedakan antara kita dengan mereka itu adalah yuha ilaihim, mereka Allah wahyukan kepada mereka perintah syariat. Tetapi
selain daripada syariat yang Allah wahyukan kepada mereka, maka kita sama dengan mereka. Mereka bisa terjatuh pada kesalahan, mereka bisa terjatuh pada kekeliruan, tetapi kelebihan mereka adalah bahwa dosa yang mereka lakukan, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, para nabi, para rasul, mereka pun jatuh pada yang namanya kekeliruan, kesalahan. Ini nabi, ini rasul. Bagaimana dengan kita? Bukan nabi, bukan sahabat, maka pasti banyak kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bagaimana kisah dari kehidupan para nabi dan rasul tentang pengakuan mereka daripada kesalahan yang mereka lakukan bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Artinya, kalau saja para nabi yang telah mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa mereka, mereka masih mengakui itu adalah perbuatan salah yang mereka lakukan dan mereka meminta ampun kepada Allah, maka tentunya lebih utama bagi kita ketika kita terjatuh dalam dosa, dalam kekeliruan, dalam kesalahan, maka bersegeralah mengakui itu adalah perbuatan salah dan bersegeralah meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran tentang beberapa para nabi-nabi Allah yang mulia, yang mereka terjatuh pada kekeliruan, pada dosa, dengan ketinggian derajat mereka. Subhanallah, ketika mereka terjatuh pada kekeliruan, pada kesalahan, maka mereka bersegera mengakui itu adalah salah dan mereka meminta ampun kepada Allah. Yang pertama, orang tua kita semua, manusia pertama yang ada di muka bumi ini, manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya, yaitu Nabi Adam dengan sang istri Hawa. Disebutkan bahwasanya keduanya telah melakukan satu pelanggaran. Ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya melanggar larangan itu. Larangan tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keduanya untuk mendekati satu pohon yang ada di surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan pohon itu adalah pohon khuldi, pohon keabadian. Dan kita membaca dan kita mendengar dalam kisah itu bahwasanya keduanya, Adam dan Hawa, berhasil dibujuk oleh syaitan sehingga keduanya memakan buah daripada pohon yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang tersebut. Ini pertanda bahwa Nabi Adam dan Hawa, mereka pun terjatuh pada yang namanya kesalahan, kekeliruan. Tetapi Allah mengabadikan dalam Al-Quran tentang pengakuan mereka bahwasanya perbuatan mereka itu adalah salah dan dosa, dan mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan keliru itu. Allah mengabadikannya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbana, berkata keduanya, Adam dengan Hawa, rabbana, ya Allah Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, pengakuan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan mereka juga meminta ampunan. Wa illam taghfir lana, ya Allah, apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami adalah termasuk daripada kelompok yang merugi. Mereka mengakui
kalau perbuatan mereka itu salah, perbuatan mereka itu adalah satu kezaliman kepada diri mereka, dan mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah abadikan tentang perbuatan salah dari para nabi Allah, kemudian nabi itu mengakui itu adalah salah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini sangat banyak memiliki mukjizat. Di antaranya tongkatnya yang bisa membelah lautan, tongkatnya yang bisa menjadi ular yang besar. Banyak sekali mukjizat yang Allah berikan. Tetapi dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia pun tidak luput dari apa yang namanya kekeliruan. Disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana terjadi perkelahian dua orang. Salah seorang itu berasal dari kaumnya, dari Bani Israel, dan salah seorang musuhnya itu berasal dari Kipti, orang asli Mesir. Maka Nabi Musa adalah dari Bani Israel, maka dia membantu orang yang berkelahi dengan orang Kipti tadi. Dia bantu orang dari Bani Israel. Dia pukul dengan tongkatnya orang tersebut dan mati. Setelah perbuatan itu terjadi, maka Nabi Musa alaihissalam mengakui itu adalah perbuatan salah, dan dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan salahnya tersebut. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, hadza min amali syaitan. Perbuatanku ini adalah amalus syaitan, perbuatannya syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia merupakan musuh yang menyesatkan dan musuh yang nyata bagi kalian. Setelah itu dia pun meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa langsung tidak menunda-nunda. Dia pun mengatakan, qala rabbi, ya Allah, inni zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunilah saya. Faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah pun segera mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini adalah nabi yang termasuk paling panjang umurnya, 950 tahun lamanya beliau berdakwah. Tetapi yang menerima dakwah beliau atau yang beriman kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam beberapa tafsir itu kisaran 80 orang saja selama 950 tahun lamanya. Maka Nabi Nuh pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya yang durhaka tersebut diazab oleh Allah. Maka Allah pun mengistijabah permintaannya. Tetapi untuk orang-orang beriman itu selamat bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Setelah perahu itu selesai, maka Allah pun mendatangkan bencana besar berupa banjir besar yang menenggelamkan semua atau seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Itulah banjir yang paling terbesar dalam sejarah dunia. Bahkan anaknya sendiri yaitu Kanaan ikut tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 anak, Yafis, Ham, Sam, dan Kanaan. Adapun Kanaan itu tenggelam dalam peristiwa banjir yang besar, dan itu adalah permintaan Nabi
Nuh alaihissalam sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa itu membinasakan manusia-manusia yang durhaka, maka Nabi Nuh alaihissalam pun mengakui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keliru yang menyebabkan kematian anaknya dan istrinya. Maka dia pun mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Hud ayat yang ke-47, Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari permintaan yang saya tidak ketahui akibat daripada permintaan saya tersebut. Ternyata permintaannya itu menimbulkan bencana dan kematian, termasuk anak dan istrinya. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia minta kepada Allah tersebut. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Qasas, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian yang keempat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini sama juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah tetapi sedikit yang menerima dakwah mereka. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam tidak satupun orang dari kaumnya yang beriman pada dakwah yang dia bawa. Jadi satu-satunya nabi yang ketika mendakwakan agama Allah dan tidak satupun yang menerima dakwanya itu adalah Nabi Yunus. Maka akibat daripada penentangan dan pendurhakaan kaumnya, maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan mereka tidak mengetahui kebenaran. Nabi Yunus pergi sendirian meninggalkan kaumnya. Dalam kisahnya beliau naik perahu, kemudian tiba-tiba perahu itu tenggelam dan Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan hiu yang sangat besar. Para ulama kita mengatakan, sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidak mengakui kalau perbuatannya itu adalah salah, yaitu meninggalkan kaumnya dan tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menetapkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan hiu tersebut sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-88. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdira alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wazannun, yaitu ketika Nabi Yunus alaihissalam idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, fazanna alla naqdiru alaihi, dia menyangka bahwa dia tidak akan bisa lagi keluar dari perut ikan tersebut, fanada fi zulumat, maka dia pun berdoa di tempat yang gelap. Ada 3 kegelapan: kegelapan dalam lautan, kegelapan dalam ikan laut, dalam perut ikan, dan kegelapan malam. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia mengatakan, saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim, pengakuan. Maka fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah mengistijabah, mengabulkan doanya, dan Allah menyelamatkannya dari perut ikan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka demikianlah cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Malikatus Saba atau Ratu Balqis. Ratu Balqis disebutkan sangat sombong dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan istana yang dia miliki di hadapan Nabi Sulaiman.
Dia sombong di hadapan Nabi Sulaiman. Tetapi ketika Ratu Balqis melihat istana Nabi Sulaiman, maka dia pun mengakui bahwa apa yang dia miliki tidak ada apa-apanya dengan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Maka dia pun mengakui bahwa kesombongannya itu adalah keliru, kesombongannya itu adalah salah, dan dia pun beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, qalat, berkata Ratu Balqis, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, saya telah menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya telah berislam sebagaimana ajaran agama yang dibawa oleh Sulaiman, lillahi rabbil alamin. Para ulama tafsir kita mengatakan bahwasanya setelah itu Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balqis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba yang beriman kemudian mengakui dia telah melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dan dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah akan menyediakan baginya ampunan dan Allah akan menyiapkan baginya tempat yang terbaik di akhirat kelak, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dilapangkan hati untuk mengakui kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keliru, dan kita bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan keliru kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menutup khutbah yang mulia ini dengan senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, pada hari yang agung ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wala fadihin. Allahumma inna nas'aluka khalal mas'ala wa khairal du'a wa khairan najah wa khairal sawab wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqiq imanana wa rafa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannah.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Luruskan dan rapatkan safnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود النبي ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fit Tawrat istawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
وبركاته